Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu lama baru kita jumpa lagi. Ya, tidak terlalu lama juga, ada juga beberapa hari ini. Ini kenapa saya buat video ini? Karena ada yang bertanya kepada saya tentang perkara-perkara mimpi. Jadi kemarin itu ada orang yang bertanya, bagaimana itu ketika orang bermimpi rambutnya rontok. Jadi saya bilang, sebenarnya pintar-pintar kita pelajari yang namanya perkara-perkara mimpi itu, ya. Dan biasa juga mungkin kita dengar, saudaraku dimuliakan Allah, bahwa jangan kita terlalu pikir kalau mimpi jiro, jangan kita terlalu pikir kalau mimpi. Namanya mimpi itu bunga-bunga tidur. Tapi kalau menurut saya, yang pernah saya baca itu, tidak boleh juga kita terlalu berpikiran seperti itu, bahwa kita tidak usah peduli, tidak usah kita terlalu pikir bilang tentang apa yang kita mimpikan. Karena kalau mau bercermin kepada sejarah Islam, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ini, hampir seluruh wahyu yang diberikan Allah kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam itu lewat mimpi. Setiap mimpi yang diberikan Allah yang terjadi pada Nabi Yusuf itu memiliki makna tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Ya, namanya ketika hamba Allah ini bermimpi, maka kita harus meyakini bahwa ada makna, ada arti yang dikandung oleh mimpi-mimpi kita itu. Maka insya Allah di kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan kita dijaga dari penyampaian kita ini tentang mimpi ini. Maka untuk menjawab pertanyaan saudara kita yang kemarin itu bilang, bagaimana itu kalau bermimpi, kalau kalau misalnya rambut tak rontok. Yang pertama ada 6 hal sebenarnya. Yang pertama, misalnya seorang lelaki atau perempuan ini bermimpi rambutnya rontok, kemudian banyak sekali. Ya, pokoknya pada saat pegang begini, banyak atau maka itu menandakan bahwa kita akan mendapatkan pencerahan secara spiritual. Artinya pertanda baik gitu. Ya, bukannya pertanda buruk. Artinya apa? Mungkin kita akan mengalami sesuatu yang di luar dugaan kita. Namanya pencerahan spiritual. Ya, mungkin ada orang yang akan mendakwahi kita, yang akan memberikan satu ilmu kepada kita. Kemudian ilmu itu kita amalkan, yang menyebabkan Allah lebih cinta kepada kita. Itu namanya pencerahan atau bimbingan spiritual. Atau bisa juga lebih daripada itu. Mungkin ada orang yang pada saat sudah bermimpi seperti itu, tiba-tiba besoknya bisa langsung kasih obati ke orang. Nah, itu namanya pencerahan atau ilmu spiritual. Yang kedua, misalnya orang bermimpi rambutnya rontok itu pada saat mandi. Ya, tapi bermimpi. Ya, maksudnya itu bermimpi, di dalam mimpinya itu dia dalam keadaan mandi. Tiba-tiba pada saat dia siram kepalanya, rambutnya rontok. Maka itu mengartikan atau menandakan bahwa kita ada orang yang akan ingin perhatian. Ada orang yang sangat perhatian sama kita, tapi mungkin kita belum tahu. Itu di dalam keasmaran misalnya, atau di dalam rumah tangga kita. Kalau misalnya orang pacaran, tapi pacaran itu tidak diperbolehkan oleh Islam. Misalnya ada orang yang menjalin satu hubungan, maka orang yang kita temani menjalin hubungan itu akan semakin sebenarnya sayang sekali sama kita, ya. Nah, suka sekali sayang sekali peduli sekali sama kita. Ada orang yang peduli. Akan terjadi yang namanya kelanggengan. Ya, akan makin langgeng.
Ya, seperti itu yang kedua. Kemudian kalau bermimpi rontok rambutnya dalam keadaan disisir. Misalnya kita bermimpi, kita sisir rambutnya, tiba-tiba rontok. Maka menurut Islam ini adalah pertanda buruk. Ini baru pertanda buruk. Ya, artinya apa? Artinya ketika orang bermimpi rambutnya rontok dalam keadaan dia sisir, ya, sisir rambutnya dan rontok rambutnya, maka itu pertanda bahwa kita akan kehilangan. Ya, kita akan kehilangan sesuatu. Apakah itu berupa rezeki kita yang kehilangan, atau kita punya suatu benda, barang, ada misalnya barang tak. Maka artinya pada saat itu agama kita mengajarkan, dianjurkan kita untuk mempersiapkan diri kita ini untuk sabar dan ikhlas. Itu. Kemudian bagaimana misalnya ketika orang bermimpi, ya apa namanya, botak sekali gitu, botak sekali ya, itu juga pertanda baik. Ya, tidak ada buruknya. Kalau misalnya apa namanya, botak, ya botak sekali, tiba-tiba botak, maksudnya pada saat itu jatuh rambutnya langsung botak, itu pertanda baik. Ya, artinya apa? Kita dianjurkan untuk memperbaiki diri, mengintrospeksi diri, karena artinya kita pada saat itu apa namanya, kurang pede. Ya, kurang pede pada saat itu. Makanya ya perlu dilatih diri ini untuk pede, percaya diri. Ya, jadi itu pertanda kalau misalnya rambut tak rontok sekali, maksudnya rontok sekali itu sehingga botak. Kemudian selanjutnya kalau misalnya orang bermimpi ya rambutnya rontok kemudian beruban, ya tiba-tiba apa namanya, berubah warna putih. Ya, kalau kita lihat umur belum pakai ini apa namanya, beruban. Tapi kenapa pada saat rontok rambutku, kenapa tiba-tiba jadi warna putih, artinya beruban. Maka menurut yang saya pernah baca bahwa itu kita akan mengalami kedewasaan. Ya, itu pertanda baik semua. Ya, saya kira itu sudah sampai 6 kalau tidak salah. Mudah-mudahan ini menjadi apa namanya, menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan dengan lewat mimpi-mimpi seperti itu kita mendapatkan hikmah, kita mendapatkan pelajaran. Artinya apa? Kalau yang pernah saya baca itu bahwa setiap kita bermimpi itu, maka kita mesti memperbaiki diri. Ya, artinya kita mencoba untuk mengambil sebuah pelajaran di dalam mimpi itu. Ya, jangan tidak percaya dengan mimpi, tidak percaya sama mimpi saya. Namanya mimpi itu bunga-bunga tidur, tidak. Ya, karena ada Nabi Allah yang rata-rata hampir seluruh wahyunya yang diberikan Allah itu lewat mimpi. Ya, sebagaimana mimpi Nabi Yusuf alaihissalam ketika melihat ada cahaya yang tunduk terhadap dirinya. Ya. Jemaah ini saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan, kalau kita bermimpi tentang kebaikan, maka boleh diceritakan dengan orang yang kita percaya. Dengan orang yang kita percaya saja. Itu anjuran daripada guru-guru kita, bahwa kalau kita bermimpi kebaikan, kita boleh bercerita kepada orang yang kita percaya saja. Betul-betul ada sahabat kita atau teman kita, keluarga kita yang betul-betul amanah, tidak pernah hianat dengan kita, maka kita boleh menceritakan kebaikan itu. Kenapa? Agar mereka berdoa semoga kebaikan dalam mimpi itu yang belum terwujud diijabah oleh Allah, akhirnya terwujud. Tapi jangan ceritakan kepada orang yang kita tidak percaya, yang kita rasa kalau saya ceritakan kini mimpiku sama orang ini, ini malah jadi dia tidak senang kalau kita dapatkan kebaikan itu. Ya, karena ada orang seperti itu, kita akan diberikan kebaikan oleh Allah. Ya, dapat nikmat rezeki, kebaikan di dalam hidup. Tak ada orang yang tidak senang. Tidak semua orang yang melihat kita mendapatkan kebaikan itu senang.
Dan ada juga yang tipenya orang seperti itu. Ketika orang lain mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, maka dia akan merasa tersiksa. Dia tidak senang dengan kebahagiaan yang didapatkan oleh saudaranya. Maka ceritakan mimpi kebaikan itu kepada orang yang kita kenal dan kita percaya. Kalau kita bermimpi buruk, maka jangan ceritakan. Ya, jangan ceritakan kepada siapapun, kecuali betul-betul orang itu kita tahu bahwa dia bisa memberikan solusi. Ya, artinya kalau yang tadi tingkatnya kita percaya betul, ini lebih di atasnya lagi. Atau kata guru kita, sebaiknya kalau kita bermimpi buruk, kita tidak usah ceritakan kepada siapapun. Cukuplah kita dengan Allah yang mengetahui mimpi kita itu, sehingga kita berdoa kepada Allah agar kita berlindung dengan keburukan-keburukan yang di dalam mimpi kita itu, dan kita memohon kebaikan daripadanya. Ya, saya kira sudah terlalu panjang ini saudaraku. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, terutama dari saya yang berbicara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.